2,5 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu gue sempat buka yang namanya TOS itu di Alam Sutra di Flavor Bliss. Setelah itu akhirnya mencoba untuk mengembangkan lagi karena sejak buka di Alam Sutra, puji Tuhan banyak yang meminta untuk buka baik di Jakarta ataupun juga di luar Jakarta. Tapi karena ini baru, akhirnya kan kita butuh waktu untuk memproses semuanya. Inilah yang kedua nih setelah 3 bulan. Ini yang kedua yaitu di Rawamangun. Tapi dengan konsep kita berkolaborasi sama kopi, yaitu Kopi Nako ini. Jadi Kopi Nako dan TOS. Jadi kita bareng-bareng di satu tempat yang tempatnya cukup strategis karena di pinggir jalan di depan terminal Rawamangun. Jadi itu yang membuat akhirnya ini adalah store ketiga sebenarnya, karena store kedua kita sebenarnya khusus take away dan delivery. Jadi kalau sekarang ada yang orang sebutnya cloud kitchen, kita udah buka juga di Puri Kembangan. Sebenarnya udah memulai kuliner ini dari 2012 sebenarnya, mulai dengan restoran Korea. Namanya Sore dan Pat Bingsu. Setelah itu dicoba dijalanin sampai prosesnya ya turun naik lah ya, apalagi pandemi ini kita cukup kena hit juga. Banyak beberapa tempat kita yang tutup, tapi kita coba bangkit dan kita mencoba berkreasi dengan model yang baru, makanan yang baru. Banyak kopi di mana-mana, kita pun juga bikin kopi yang di Alam Sutra. Tapi kita lihat cocoknya sama apa sih? Biasanya harus ada pasangannya adalah roti. Dan akhirnya kita bikin si TOS ini. Konsep TOS ini kan sebenarnya kalau kita lihat lambangnya tuh kayak orang tos gitu lah. Jadi ini sebenarnya apalagi pandemi ini kan membuat kita kangen buat tos-tosan sama orang, sama sahabat-sahabat, sama keluarga. Ini membuktikan bahwa TOS hadir untuk kita bisa berinteraksi lagi lewat si roti ini, dan rotinya emang beda. Rotinya namanya roti brioche. Ini nama jenis roti yang kaya akan susu, dan itu juga membuat jadinya lebih moist. Orang sebutnya bilang moist, lebih empuk dengan berbagai macam isinya. Ada bulgogi, ada tamago, ada rendang, lalu juga ada lagi sopijo, ada banana katsu dan lain-lain. Oke, dulu 2012 gue di restoran mungkin nggak terlalu banyak terjun langsung sebagai shareholder aja kalau dulu. Tapi sejak 2 tahun setengah terjun langsung nih ke operation, ke marketing dan lain-lain, karena dunia kuliner ini emang nggak bisa dilepas begitu saja, dan kita harus saling support satu sama lain bersama dengan tim yang ada. Artinya gue juga nggak bisa jadi leader sendiri gitu, tapi juga ini butuh kerja sama tim dari bidang operation, dari kitchen, terus juga makanya kenapa gue sekarang berkolaborasi sama Kopi Nako kalau di Rawamangun, karena gue pengen berkolaborasi sama siapa aja, pengen merangkul siapa aja. Banyak tempat-tempat yang punya tempat minuman tapi nggak punya roti. Ayo kita barengan. Jujur beberapa tempat kita 4 atau bahkan yang pertama kita aja bikin dulu restoran Korea di Peak aja tutup. Itu padahal sudah 8 tahun. Artinya imbas dari pandemi ini besar. Tapi tetap kita harus berkreasi. Kenapa bikin TOS ini? Di TOS skalanya lebih kecil sebenarnya, tapi bisa dengan jumlah yang lebih banyak. Modalnya pun juga tidak sebesar restoran Korea. Makanya tetap harus memutar otak gimana caranya supaya tetap berbisnis. Kalau ngomong takut enggak atau kapok, semua bisnis pasti ada konsekuensinya, ada resikonya. Cuman pasti dengan segala macam perhitungan dan mengajak untuk bersama-sama berkolaborasi, dan juga untuk bisa mencari investor yang mungkin tertarik juga dengan dunia kuliner. Dan satu lagi, dari hasil survei, pandemi ini ngehit semua bidang. Tapi kalau kita ngomong masalah kuliner, sampai kapanpun manusia harus makan. Itu aja. Walaupun ada efeknya menurun segala macam, ya tinggal bagaimana kita memperhitungkan itu semua dengan benar. Walaupun perhitungan bisa aja salah, tapi kita coba untuk semaksimal mungkin
bisa berkontribusi buat orang-orang. Ya Benar. udah ada beberapa yang ngajak berkolaborasi bahkan di kota-kota lain juga gitu. Tapi semuanya butuh proses. Gua juga nggak mau buru-buru. Kalau ini yang next di Jakarta akan buka di daerah MT Haryono. MT Haryono, betul. Semoga bisa cepat juga itu dan sebenarnya ya kita juga sambil mempersiapkan semuanya SOP-nya dengan jelas. Jangan sampai nanti kita udah bekerja sama orang tapi kitanya juga tidak siap. Jadi step by step tapi juga nggak bisa kelamaan karena setiap hari banyak orang-orang berbisnis kuliner lagi. Cuman kalau buat gua nggak pernah menganggap semua itu saingan. Buat gua sama-sama kita support satu sama lain. Kalau ngomong pengaruhnya besar atau kecil, gua nggak pernah bisa melihat itu secara langsung ya. Tapi gua merasa bahwa kehadiran gua, kalau gua pun juga selalu ada di store, menyapa, membantu untuk membereskan atau terima order dan lain-lain, itu adalah bagian dari experience. Bertemu dengan seorang Ogi, artis lama, atau mungkin mereka suka lihat di YouTube ataupun dimanapun, ya mungkin ada kelebihannya. Tapi buat gua, namanya kita berbisnis, apalagi kuliner, yang paling utama adalah kualitas dulu dari makanannya, dari minumannya. Setelah itu kepopularitasan itu adalah bonusnya. Dan lokasi ya puji Tuhan yang di Rawamangun ini jujur hari pertama. Jadi terima kasih teman-teman udah datang ke sini. Ya lokasi juga sangat penting dan apalagi sekarang banyak orang mencari lokasi yang ada outdoornya. Dan kita di Rawamangun ini Tos sama Kopi Nako ini menggabungkan dua apa ya? Ada indoornya sedikit, lalu juga ada outdoornya dan orang bisa nongkrong dengan enak. Cabut? Ya, terima Makasih ya. Ya, Pak. Oke, pertama adalah sore. Sore itu restoran Korea, ada di Peak dan juga ada di Alam Sutra. Yang di Alam Sutra masih ada, masih berjalan puji Tuhan. Pat Bingsu ada juga di beberapa tempat di Medan masih ada, di Bekasi masih ada, di Sumarekon Serpong masih ada. Punya, ya itu kita kerjasama sama franchise juga. Semua kita pikirin, nggak cuman kayak oh yang ini lupain, nggak. Masih banyak hal yang buat gue, gimana caranya menaikkan lagi, gimana caranya mengembangkan lagi. Jadi nggak ada brand yang ini yang lebih penting, ini yang enggak, tapi justru gimana caranya bisa saling menggandeng satu sama lain. Bahkan bukan tidak mungkin brand-brand yang sudah gua punya sekarang ada 3 brand ini bisa dikolaborasiin sama-sama untuk supaya lebih baik gitu. Itu. Kalau gua sendiri gini, banyak sampai hari ini pun masih banyak orang yang bilang Ogi udah lama ngeliat di TV, Ogi udah lama nggak pernah lihat di acara-acara di TV gitu. Kalau buat gua harus akui bahwa iya, tapi apakah gue berhenti menghibur orang di sisi lain? Tidak, gue tetap membuat konten-konten di YouTube, gue membuat konten-konten di podcast yang mungkin lebih segmented, mungkin orang-orang tahu bahwa sebenarnya Ogi masih ada gitu. Dan kalau ngomong kuliner, karena ini udah dijalanin dari 2012, artinya udah 9 tahun yang lalu. Ini gue selalu siapkan lah, namanya turun naik, gue ngalamin berat juga, harus nombokin dan lain-lain emang. Sampai segitunya? Iya, sampai segitunya dan kenyataannya gitu. Apalagi pada saat gue harus kemarin 5 bulan dalam tahanan tanpa bisa punya penghasilan, tapi pengeluaran tetap berjalan. Artinya pengeluaran tetap berjalan, keluarga dan lain-lain, sekolah anak dan ya itu juga cukup berat. Cuman proses hidup lah ya. Jadi ya semoga dapat dukungan dari semua teman-teman yang suka makanan, suka dengan Tos, supaya bisa apa ya? Kalau suka kan pasti beli ya. Kalau beli juga jadi mensupport kita juga semuanya gitu. Jadi ya yang paling penting itu, tapi kita juga tetap menjaga supaya kualitasnya tetap bagus.